Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 8. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana dan sistem rangka. Di sini ada dua kompetensi inti, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Sedangkan indikator pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia serta melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan beberapa pesawat sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Untuk yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kuantitatif sederhana yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kalian amati ada 2 gambar. Kegiatan manakah yang melakukan kerja atau usaha dengan lebih mudah? Apakah manjat tembok untuk kita naik ke lantai kedua, atau kita menggunakan tangga yang merupakan bidang miring? Coba mana yang kalian pilih? Ya, pasti kita akan memilih menaiki ke lantai kedua dengan menggunakan tangga. Pesawat sederhana adalah sebuah alat tunggal yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja. Contohnya dari bidang miring, pencabut paku, palu, roda, dan gunting, dan lain sebagainya. Apa sih keuntungan pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu tidak mengurangi besarnya usaha, tetapi hanya memperkecil gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat, roda. Untuk yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Contohnya, cara memindahkan batu yang besar dengan menggunakan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Jadi di situ tumpuannya berupa batu kecil, kemudian bebannya berupa batu yang besar yang akan kita pindahkan. Kemudian kuasanya, berarti tempat yang kita pegang. Kemudian macam-macam tuas atau pengungkit. Contoh untuk pengungkit yaitu gunting, gerobak sorong, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, palu. Kemudian untuk penggolongan tuas atau pengungkit, berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Untuk yang pertama, golongan 1 itu titik tumpunya di tengah, sedangkan untuk golongan kedua, beban yang di tengah, dan golongan yang ketiga, kuasa yang di tengah. Untuk pengungkit golongan pertama yaitu jungkat-jungkit, pencabut paku, gunting, catut,
tang, palu, dan lain sebagainya. Di sini yang pertama yaitu jungkit, titik tumpunya di batu sini, sedangkan anak perempuan ini mungkin bisa sebagai beban dan anak laki-lakinya sebagai kuasa atau kebalikannya. Jadi di sini titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Untuk gambar yang kedua yaitu untuk pencabut paku, di sini titik tumpunya di sini. Kemudian bebannya itu pakunya yang di sini, dan yang kuasanya tempat kita memegang pencabut paku di sini. Jadi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kemudian yang ketiga gunting, titik tumpunya itu di skrup sini tengah, kemudian bebannya di ujung gunting, dan kuasanya pada tempat tangan kita memegang gunting di sini. Jadi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Hal ini berlaku juga untuk tang, catut, palu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengukit golongan yang kedua, yaitu contohnya ada gerobak sorong, ada pemecah biji, ada pembuka tutup botol, dan lain sebagainya. Untuk gambar yang pertama yaitu gerobak sorong, di situ titik tumpunya di roda, kemudian bebannya itu beban yang kita bawa, misalkan di sini batu, kemudian kuasanya tempat kita memegang gerobak sorong di sini. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian gambar yang bawah itu pemecah biji. Di situ bijinya itu sebagai beban, titik tumpunya itu di ujung, dan kuasanya tempat kita memegang pemecah biji. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Hal itu berlaku juga untuk pembuka tutup botol, pembuka handle rem, dan sebagainya. Kemudian golongan yang ketiga yaitu strapless, catut, dan sekop, cangkul, dan lain sebagainya. Di sini untuk strapless, titik tumpunya di ujung, kemudian kuasanya di tengah, dan bebannya di ujung sini. Jadi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Ya, hal itu berlaku juga untuk sekop, cangkul, pinset, dan sebagainya. Kemudian hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa. Di sini titik tumpunya di titik O, kemudian bebannya di titik A, di sini batunya, kemudian kuasanya di titik B di sini. Ya. Kemudian ada W itu beban, sedangkan F itu kuasa. Sedangkan LB itu di sini jarak antara titik tumpu dengan beban. LB lengan beban, jarak antara titik tumpu dengan beban. Sedangkan ILK itu lengan kuasa, berarti jarak antara kuasa atau F dengan titik tumpu. Jadi persamaannya W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah berat beban dengan satuan Newton, LB lengan beban, F itu gaya atau kuasa, dan LK lengan kuasa. Untuk pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Ya, misalnya kalian menaiki rumah dengan menggunakan tangga rumah yang merupakan bidang miring. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung tempat bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas
tentunya dibuat dengan menggunakan tangga dengan kemiringan tertentu. Jadi untuk mempermudah kita menaiki lantai kedua atau lantai ketiga dan seterusnya, kita bisa menggunakan tangga yang merupakan bidang miring. Kemudian energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Di sini pada bidang miring, di sini beban benda yang akan kita naikkan di sini sebagai W. Kemudian ketinggiannya di sini itu H. Kemudian kemiringan bidang miring itu S. Jadi di sini dirumuskan W dikali H sama dengan F dikali S, di mana W adalah beban, H adalah tinggi, F adalah kuasa, dan S adalah panjang bidang miring. Kemudian alat-alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Yang pertama tadi papan miring yang kita gunakan pada saat kita menaikkan beban ke atas truk. Yang kedua gergaji, yang ketiga stroke, yang keempat kampak, yang kelima permainan bidang miring, dan yang berikutnya jalan ke pegunungan. Kita tahu kalau kita ke pegunungan biasanya jalannya naik turun berkelok-kelok juga. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang di sekelilingnya melalui tali atau ranti. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah rangka. Di situ bisa kita lihat di sumur itu ada alat pengambil air yang menggunakan sistem katrol. Berarti katrolnya itu berupa roda, kemudian kita gunakan tali atau ranti. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga katrol ganda. Untuk yang pertama katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu di sini berada di antara beban, yaitu di sini, dan yang kuasa di sini. Jadi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Pada katrol tetap, lengan beban di sini antara O dengan B. Ini lengan beban di sini. Kemudian lengan kuasanya antara O dengan A. Di sini L B, di sini L K. Sehingga keuntungan mekaniknya sama dengan LK per LB. Di mana LK dengan jarak antara LB dengan besarnya antara LB dengan LK itu sama. Jadi keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Berarti tidak didapatkan keuntungan mekanik, tetapi didapatkan keuntungan arahnya saja. Jadi pada katrol tetap itu keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Jadi dia pada katrol tetap tidak memiliki keuntungan mekanik, tapi hanya keuntungan arah saja. Untuk katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya di sini di tengah, kemudian titik tumpunya di sini, dan kuasanya di titik A di sini. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Pada katrol bergerak, lengan beban itu B ke T, lengan bebannya di sini. LB, lengan beban.
sama dengan setengah dari lengan kuasa, dari lengan kuasanya dari A ke B. Nah, ini LK. Berarti besarnya LB itu 1 bagian, sedangkan besarnya LK itu 2 bagian. Sedangkan tadi keuntungan mekanik sama dengan LK per LB, jadi 2/1. Jadi keuntungan mekanik pada katrol bergerak itu sama dengan 2. Berarti untuk mengangkat cukup setengah gayanya saja. Sedangkan katrol yang ketiga yaitu katrol ganda. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut dengan katrol ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Semakin banyak tali, otomatis semakin besar keuntungan mekaniknya. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga yaitu roda gigi atau gear. Contohnya pada sepeda, di mana sepeda menggunakan sistem roda gigi atau gear. Apa sih gear itu? Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan bergerak. Jadi pada sepeda itu punya beberapa roda gear yang bagian depan, yang di tengah itu, dan roda gigi yang berada di belakang, di mana efisiensi sama dengan energi keluaran yang bermanfaat dibagi energi masukan total. Kemudian pesawat sederhana pada manusia yaitu terdapat pada rangka manusia, yaitu tubuh kita ini juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jadi pada saat kita mendongakkan kepala, otot-otot yang di leher kita otomatis akan bekerja. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu itu beban, dan kepala itu gaya atau kuasa. Jadi titik tumpu berada di antara beban dan gaya atau kuasa. Maka inilah pesawat sederhana tipe pertama. Jadi pada saat kita mendongakkan kepala itu kita sebagai pesawat sederhana atau pengungkit atau tuas jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara gaya dan beban. Tahukah kalian ketika kita mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, maka prinsipnya juga menggunakan prinsip pesawat sederhana, yaitu pengungkit atau tuas. Jadi titik tumpunya itu di siku, bebannya di tangan kita, di ujung tangan kita, dan kuasanya di lengan bawah. Jadi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Coba nanti kalian tentukan berarti jenis pengungkit yang keberapa, 1, 2, atau 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, walaupun kalian pembelajaran melalui daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.